Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a wa alhiqna bis salihin. Syukur alhamdulillah pada subuh ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menjalani kehidupan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan Ihya, kita sudah membaca sampai hadis asyaddun nas azaban yaumal qiyamah di halaman 8. Yaitu baris ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, wala umri innahu la sababa li israrika ala takabburi illa ad-da'ul ladhi ammal jammul ghafiru bal shamulal jamahiru minal qusuri an mulahadati zarwati hadzal amri wal jahli bi annal amra iddun wal khatabu jaddun wal akhiratu muqbilatun wad dunya mudbiratun wal ajalu qaribun was safaru ba'idun waz zadu tafifun wal khataru azimun wat tariqu saddun wa ma siwal khalis liwajhillahi minal ilmi wal amali indan naqidil basiri raddun wa suluku tariqil akhirati ma'a kasratil wawaili min ghairi dalilin wala rafiqin mut'abin wa mukiddin wala umri, dan sungguh-sungguh tidak ada sebab untuk keterlaluannya engkau alat takabbur. Ini takabbur di sini nampaknya takabbur, itu kesombongan. Tapi dari naskah lain seperti naskah Az-Zabidi itu alan nakiri, ya, itu yang berarti mengingkari. Jadi di sini intinya tidak ada sebab kalau engkau terlalu dalam bersikap sombong atau mengingkari, kecuali itu adalah penyakit yang sudah merata sebanyak-banyaknya. Ammal jammul ghafir, itu sama, yang merata pada jumlah yang sangat banyak, yaitu sikap-sikap penolakan dan sikap sombong. Kalau dibaca takabbur, sombong. Kalau baca nakir, orang-orang yang mengingkari, menolak. Karena sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali pada paragraf pada baris-baris sebelumnya yang sudah kita baca, suasana seperti itu banyak orang yang mencela, mencaci, mengeritik, mengkafirkan, ya,
daripada orang-orang yang zindik, orang-orang batiniyah, kaum filosof yang terutama batiniyah yang menolak fatwa-fatwa ulama, karena tidak ada fatwa kecuali pada imam yang maksum, dan imam yang maksum itu adalah dari keturunan Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Nah, itu kaum batiniyah. Jadi siapapun ulama tidak berwenang berfatwa, tolak semua. Nah, itu karena sikap sombong. Itu adalah penyakit. Bal syamulal jamahir, bahan itu sudah merata kepada kelompok-kelompok besar, arus utama. Minal kusur, daripada berupa apa? Kurang, ya, sedikit. An mulahadzah, memperhatikan akar masalahnya, akar dari masalah-masalah yang ada. Wal jahli, dan masa bodoh, dan tidak mau tahu bi annal amra, sesungguhnya masalah itu, urusan itu iddun itu amatlah menentukan, ya, dahsyat gitu. Wal khatabu jaddun, dan wacana-wacananya itu sungguh-sungguh. Ya. Wal akhiratu muqbilah, dan akhirat itu akan menghadap. Kalau baca muqbilah, kalau baca muqbalah akan dihadapi. Wad dunya mudbiratun, dan dunia akan ditinggalkan, mudbaratun. Tak lama hidup di dunia. Wal ajal qarib, dan ajal sudah dekat. Was safaru ba'id, dan perjalanan jauh. Ini kata-kata pemanis dari Al-Imam radhiyallahu anhu. Ya, jadi untuk apa mengingkari dengan sombong-sombong, ya. Wazadu tafif, dan bekal masih sedikit. Wal khataru azimun, dan bahaya itu besar. Wat tariqu saddun, dan padahal jalan tertutup. Wa ma siwal khalisu liwajhillahi minal ilmi wal amal indan naqidil basir radun, dan apa yang selain yang ikhlas karena ridha Allah dari berupa ilmu dan amal, menurut orang-orang yang pengkritik yang pandai, ya, raddun, ditolak. Wasuluku tariqil akhirah ma kasratil wawail min ghairi dalil, dan jalan menuju ke akhirat bersamaan banyaknya kerusakan, min ghairi dalil, daripada tanpa petunjuk, ya, tanpa arahan, dan tidak, yaitu berupa hidayah agama, ya. Kalau jalan menuju ke akhirat banyak bahaya dan kerusakannya, tidak ada pula petunjuk, yaitu dari para ulama, ya, maksudnya para ulama yang kalau para ulama ditolak, siapa lagi yang beri petunjuk jalan? Wala rafiqin mut'abin mukiddin, dan tiada ada pula teman, ya, yang mendampingi, yang mau berlelah-lelah dan berpayah-payah. Yaitu dia maksudnya itu amal itulah yang kawan kita, teman kita untuk menuju akhirat itu, untuk yang bisa menunjukkan jalan.
fa adillatut tariq humul ulama. Maka penunjuk jalan itu mereka itulah ulama. Allazina hum warasatul anbiya, dan yang mereka itu adalah pewaris para nabi. Jadi jangan ditolak ulama itu. Wa qad syaghara minhumuz zaman, sudah kosong dari mereka zaman. Ya, karena kehidupan diisi dengan masalah-masalah yang tidak berguna. Walam yabqa illal mutarassimun. Ya, kalau ulama dikesampingkan, tidak tersisalah kecuali al-mutarassimun. Siapa itu yang al-mutarassimun? Yaitu orang yang berlagak-lagak. Ya. Di zaman dia itu banyak orang berlagak-lagak. Berlagak alim padahal jahil. Berlagak pandai padahal bongak. Berlagak hebat padahal cetek. Itu cetek itu bahasa apa? Itu bahasa Jawa. Banyak. Sama juga kayaknya seperti sekarang ini. Di zaman Al-Ghazali itu sudah ada. Itulah orang al-mutarassimun. Wa qad istahwaza ala aksarihimus syaitan. Nah, orang-orang yang seperti itu sudah ditusuk hidungnya, artinya dihela, diirik, dihirik. Dihirik itu apa ya? Ditarik, ya. Kebanyakan mereka oleh syaitan. Wastawahumut tuyan, dan mereka disesatkan oleh ekstriman mereka, keterlaluan mereka. Ya, mereka itu terlalu gitu. Wa asbah kullu wahidin bi'ajilin hazzahu mashghufan, dan jadilah setiap orang daripada mereka segera bi'ajil, menyegerakan bahagiannya, kehidupannya itu mashghufan, dimabuk. Ya, dimabuk itu dimabuk cinta umpamanya. Kalau sudah dimabuk itu tidak peduli. Jadi maksudnya dengan kehidupan duniawi ini tidak perlu dia kehidupan akhirat itu lagi. Akhirat itu cuma dongeng itu. Itu jadi kehidupan dunia inilah kita menggunakan kesempatan sebesar-besarnya untuk bersenang-senang. Itu mashghufan. Fasara yaral ma'rufa munkaran, maka jadilah fasara yura, ya, dilihatlah. Fasara yural ma'rufu munkaran, maka jadilah yang ma'ruf itu dilihat mungkar. Ya. Kalau baca maklum atau yara bisa juga. Fasara yara al-ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufan, dan yang mungkar itu dilihat sebagai yang ma'ruf, yang baik. Hatta zalla ilmuddin mundarisan, sehingga selalulah ilmu agama itu dikesampingkan. Wa manaral huda fi aqtaril ardi muntamisan, dan menara petunjuk di sepenjuru bumi muntamisan, sudah terselubung, tidak nampak lagi menaranya. Walaqad khayyalu ilal khalqi, dan mereka sudah berkhayal kepada khalayak, ya, sudah menyebarkan isu atau rumor, alla ilma, tidak ada ilmu itu, ya, kecuali fatwa hukumatin, yaitu fatwa-fatwa pemerintah.
Ya, hukum yang ditetapkan oleh pemerintah buruk baiknya, apakah benar atau salah, tidak peduli gitu. Nasta'inu bil qudah, tasta'inu bil qudah, yang dibantu oleh para hakim. Para hakim. Jadi hakim itu ditentukan oleh pemerintah, memutuskan kehendak pemerintah, benar atau salah enggak peduli. Pokoknya itu yang ya ada juga zaman sekarang di Indonesia. Ala faslil khisami, untuk mengurai permusuhan. Inda tahawushil at-tagham, itu bukan at-ta'am, itu at-tagham. Nah, at-tagham ada titik do kalau di naskah di Az-Zabidi. Ketika terjadinya kekacauan, ya, tidak jelas lagi, sudah kacau balau, datanglah hakim-hakim pemerintah untuk menyelesaikannya dengan hukum yang tentu sekehendaknya. Wajadal yatadarra'u bihi yatadarra'u bihi talibul mubahah ilal ghalabati wal ifham. Dan perdebatan, diskusi itu dipakai oleh talibul muhabah, mencari kebanggaan untuk sampai kepada menang dan membungkam. Ya, itu perdebatan yang ada di situ. Pokoknya tidak ada lawan, semua lawan kalah. Ya. Bagaimanapun caranya, kalau ketika berdebat, ya tadarru'u itu memakai baju besi. Ya. Jadi dipancung pun dia tidak akan mempan. Untuk apa? Untuk menunjukkan kehebatannya. Talibul mubahah, yang untuk berbangga-bangga dia hebat dalam berdebat, tidak ada bisa mengalah, dan dia mengalahkan lawan dan membungkam lawan. Atau begitulah suasananya. Au saja' muzakhrafun, au saja'un muzakhrafun yatawassalu bihil wa'iz ila istidrajil awam. Atau berpuisi-puisi yang menghiasi, yang dihiasi dengan bahasa-bahasa indah, nyanyi-nyanyi, ya, syair-syair yang bersajak. Sajak itu apa sajak? Yang digunakan oleh si al-wa'iz, ya, jadi ustaz-ustaz yang berceramah menggunakan sajak-sajak, syair-syair yang kosong isinya untuk menarik perhatian orang awam. Islam yarau ma siwa hadis salasah masidah lil haram wa syabakah lil hitam. Karena mereka tidak melihat selain yang tiga ini itu sebagai masidah, arenanya bagi keharaman dan jaringan untuk membungkam. Yaitu tiga itulah. Ya. Fa'amma ilmu tariqil akhirah wa ma daraja alaihi salafus salih mimma sammahu Allah subhanahu fi kitabi fiqhan wa hikmatan wa ilman wa diya'an wa nuran wa hidayatan wa rushdan faqad asbaha min bainil khalqi matwiyan wa sara nasyan mansiya. Maka adapun ilmu jalan akhirat dan apa yang dijalani oleh ulama salaf as-salih, ia berupa apa yang dinamakan oleh Allah SWT dalam kitabnya sebagai fikih, hikmah, ilmu, cahaya, nur, hidayah, petunjuk. Faqad asbaha
maka dia di kalangan khalayak sudah jadi terlipat, matwiyan, terlipat, sudah dilipat, disimpan dalam kopor gitu. Wasara nasyan mansiya. Nah, sudah jadi, sudah dilupakan, lupa dan dilupakan, tak lagi dipelajari orang. Yang namanya fikih, hikmah, ilmu, cahaya, nur, hidayah, rusdan, yang itu berupa ilmu-ilmu agama atau ulumuddin atau ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Walamma kana hadza sallama fid dini mulimman, dan manakala ini selama adalah ilmu itu, ilmu agama itu mulimman, diperlukan, wa khataban mudalhiman, dan jalan pengajaran itu tidak dapat dihindarkan. Ra'aitul ishtighal bitahriri hadzal kitab muhimman. Aku berpendapat untuk sibuk menyusun kitab ini adalah penting. Ya. Karena manusia itu tetap memerlukan agama. Ilmu agama itu perlu dan penting dihidupkan. Oleh sebab itu kata Imam rahimahullah, bersibuk diri untuk menyusun kitab ini. Itu suatu hal yang penting. Yaitu ihya'an li ulumiddin, yaitu untuk menghidupkan ilmu-ilmu agama kembali. Wa kashfan an manahijil a'immatil mutaqaddimin, dan menyingkap kembali manhaj, metode imam-imam terdahulu. Wa idahan limabahil ulum an-nafi'ah, dan menjelaskan kemegahan ilmu-ilmu yang bermanfaat indan nabiyyin, di kalangan para nabi, wassalaf wassalafus salihin, dan para salaf yang saleh. Ya. Wa qad assastu ala arba'in, dan saya dasarkan kitab ini, wa qad assastuhu, dan sungguh-sungguh aku dasarkan kitab ini, dia ala arba, kepada 4 rubuk, yaitu rubuk ibadat, ya, yaitu rubuk ibadat, seperempat ibadat, wa rubuk adat, dan seperempat lagi al-adat, yaitu kebiasaan, wa rubul muhlikat, dan yang seperempat lagi hal-hal yang menghancurkan, yang membinasakan, wa rubul munjiyat, dan yang seperempat lagi al-munjiyat, yang menyelamatkan. Nah, itulah isi kitab ini. Isi kitab kitab satu sedikit lagi, wasadartul jumlata bi kitabil ilmi, dan aku mulai secara umum dengan kitab ilmu. Li'annahu ghayatul muhim, karena sesungguhnya kitab ilmu itu, bab tentang ilmu itu adalah sangat penting. Ghayatul muhim itu sangat penting untuk menyingkap li'akshifa awalan minal anil ilmi, untuk menyingkap pertama kalinya tentang ilmu, allazi ta'budullah ala lisani rasuli, yang dengan ilmu itu engkau menyembah Allah di atas lisan rasulnya. Al-a'yan bitalabihi, ya, dia yang itu disaksikan mata dengan untuk menuntutnya. Ya. Izqala Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin.
Ya, hadis ini juga kebanyakan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Baihaqi dan lain-lainnya. Hadis ini hasan juga. Cuma di sini disebutkan hadis Anas, Ibnu Majah mendhaifkannya. Tapi hadis ini populer. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dan menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Wa umayyizu fihi al-ilman nafi'a minad dar. Dan aku bedakan padanya ilmu yang bermanfaat daripada ilmu yang bermudarat. Jadi ada ilmu yang bermanfaat, ada yang itu yang akan dibahasnya awal. Na'udzubillahi min ilmin la yanfa', itu doa Nabi, itu hadisnya sahih. Jadi diriwayatkan sama, tapi lafadznya itu diriwayat Ibnu Majah, derajat hadisnya hasan. Tapi yang diriwayatkan oleh sahih oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim itu sahih. Sama doa Nabi yang panjang diriwayatkan, a'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Wa uhaqqiqu maila ahli al-asri min syakilatis sawab wa khida'im bilami is-sarab wa qati'ai wa qtina'im min al-ulumil bil qashri min al-anil lubab. Dan aku tahqiq, aku pastikan kecenderungan orang zaman sekarang, kata Imam Al-Ghazali, tentang bentuk-bentuk yang benar dan tipu daya dengan kilauan fata morgana, ya, dan puasnya mereka dari ilmu-ilmu yang kulit daripada yang inti, ya. Nanti dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam ilmu itu, ditahqiq, dipastikan, ya, mana yang benar, mana yang hanya fata morgana, dan mana yang kulit, mana yang isi. Nah, itulah nanti yang akan dikerjakan oleh Imam Al-Ghazali, menguraikan bab-bab. Seperempat itu adalah masalah ibadat, seperempat lagi bab yang seperempat lagi adalah mengenai adat, yang seperempat lagi itu yang muhlikat. Nah, itu yang ilmu-ilmu yang mudarat, yang mendatangkan bahaya dan merusak. Kemudian yang seperempat lagi baru al-munjiyat, bagaimana nanti mengatasinya dan kita menjadi orang-orang yang selamat, ilmu yang menyelamatkan, yang akan diuraikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, ini penjelasan dari bab-bab sebelumnya, tapi karena sudah siang, kita cukupkan sampai sini. InsyaAllah disambung pada waktu. Tapi kalau ada yang mau dibahas di sini, silakan.